Oke, kali ini gue mau cerita tentang kehidupan bangsa Arab jahiliyah sebelum adanya Islam nih. Jadi beberapa hari ini gue baca buku Sirah Nabawiyah tentang cerita tentang Rasulullah SAW. Nah, di buku ini juga dijelasin latar belakang kehidupan bangsa Arab sebelum adanya Rasulullah. Nah, kayaknya seperti yang kita tahu juga kan kalau misalnya kehidupan sebelum adanya Islam di Arab kan disebutnya kan masa jahiliyah ya, atau masa kebodohan atau masa ketidaktahuan ya. Yang kita tahu tuh pada zaman itu tuh kan kehidupannya tuh bisa dibilang barbarik, ya nggak punya adab, terus nggak jelas lah hidupnya, misal kayak nyembah berhala, terus misalnya hak-hak cewek itu kagak ada, terus kayak nguburin bayi perempuan hidup-hidup. Nah itu pokoknya barbarik. Nah eh, tapi ya itu sih yang dijelasin ketika kita sekolah atau kita baca-baca tuh, utamanya tuh bangsa jahiliyah ini atau zaman jahiliyah ini kayak barbarik, nggak punya adab yang baik gitu. Nah tapi di buku ini tuh dijelasin ternyata tuh bangsa jahiliyah dulu tuh nggak yang ada beberapa kelebihan atau keutamaan yang baik gitu dari bangsa Arab, atau bisa bilang ya nilai-nilai baik lah yang mereka pegang lah. Nah contoh yang pertama itu adalah dia itu tuh sangat solid kepada kaumnya gitu, kepada gengnya mungkin ya. Jadi kan mereka tuh hidupnya kan baik kabilah-kabilah gitu ya. Jadi antar kabilah-kabilah, antar suku tuh dia solid banget gitu. Jadi kalau misalnya ada saudaranya yang kenapa-kenapa, itu bakal langsung dibantu. Dan sampai pun kalau misalnya mereka antar suku itu ada gesekan, itu mereka bisa sampai perang. Saking solidnya gitu antar suku tersebut. Terus yang kedua tuh dijelasin juga mereka ini tuh baik banget dari sisi adab kepada orang lain, terutama kepada tamu. Mereka tuh kalau misalnya ke tamu itu tuh mereka tuh sangat mengistimewakan tamu gitu loh. Bahkan sampai ada satu cerita tuh mereka tuh membanggakan kalau misalnya mereka tuh di rumah nih nggak ada apa-apa, nggak ada makanan apa-apa, mereka tuh bahkan rela sampai nyembeli atau memotong hewan terakhir ternak yang mereka punya, biar tamunya ini bisa makan. Bahkan sampai pun si hewan itu tuh ibaratnya udah cadangan makanan terakhir lah buat mereka, dan mereka tuh membanggakan itu. Jadi menyambut tamu atau mengistimewakan tamu itu juga salah satu keistimewaan atau nilai yang mereka pegang gitu. Nah terus yang berikutnya juga itu adalah mereka itu sangat memegang janji. Ini jadi kalau misalnya mereka udah bersumpah atau berjanji tuh udah pasti mereka penuhi gitu, nggak mungkin mereka nggak penuhi. Salah satu contoh mereka tuh memegang janji itu ada satu kisah, yaitu kisah dari kakeknya Rasulullah SAW itu sendiri, yaitu Abdul Muthalib. Nah jadi si Abdul Muthalib itu tuh dia pernah bernazar lah. Intinya tuh dia bernazar sesuatu, dan kalau misalnya itu kesampaian dia bakal nyembelih salah satu anaknya gitu. Dia berjanji bernazar dia bakal nyembelih salah satu anaknya, dan ternyata nazar itu kesampaian tuh, janji dia kesampaian, dan dia mau nggak mau kan harus nyembelih anaknya. Kalau misalnya dipikir orang biasa mah gila aja kali kan kita nyembelih anak sendiri. Nah Abdul Muthalib ini nih, karena dia memegang teguh janji dia, nazar dia, nah dia lakuin tuh. Singkat cerita, ternyata yang dia singkat cerita tuh anak-anaknya Abdul Muthalib, cowok-cowoknya itu ngundi nasib lah, pakai panah. Nah mereka nih ngundi lah pakai panah, dan ternyata yang keluarnya itu adalah
Abdullah, yang mana itu adalah ayah Rasulullah itu sendiri gitu. Nah, karena Abdul Muthalib ini ibaratnya ya agak sayang juga kan kepada anaknya ini ketika mau disembelih. Nah, dia kayak semacam berguru lah atau berguru atau ibaratnya cerita ke dukun yang ada, dukun ya pokoknya dukun lah atau orang-orang pinter yang ada di situ. Dia cerita, saya ini berjanji saya mau nyembelih anak saya. Singkat cerita pokoknya karena dia dengan dia nggak mau nyembeli anaknya, dia tuh sampai dia nyembeli untuk 100 ekor unta biar nazar dia terpenuhi, biar janji terpenuhi gitu sih. Jadi ya akhirnya ya Abdullah itu ayahnya Rasulullah yang nggak jadi disembeli, jadinya digantikan oleh 100 ekor unta gitu ya sih. Jadi itu aja sih beberapa keutamaan atau nilai-nilai bangsa jahiliyah Arab sebelum datang Islam yang selama ini di sekolah-sekolah kita cerita itu barbarik, nggak ada keutamaan, kerjanya mabuk, zina, segala macam doang. Ternyata tuh ya ada beberapa nilai-nilai yang nilai-nilai baik yang bisa kita pegang atau bisa kita tiru gitu sih. Oke, makasih, mantap.